قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pembahasan kita dari penjelasan tiga landasan utama ini adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh atau penulis juga menyebutkan dalil tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau setiap yang hidup itu pasti akan mengalami hal yang sama, yaitu mati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke 30 dan 31. Wad dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu wafat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan wafat, akan mati, dan mereka pun itu akan mati. Thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Lalu kemudian kalian nanti pada hari kiamat di sisi Rabb kalian, di hadapan Rabb kalian akan saling berbantah-bantahan. Kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti akan saling berbantah-bantahan. Syaikh Utsaimin rahimahullah taala beliau katakan bahwa di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap rasul yang diutus kepada satu kaum dan termasuk juga dari kaum-kaum tersebut, mereka akan wafat semuanya. Tidak ada yang hidup kekal. Sebagaimana juga di dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Wa annahum sayakhtasimuna 'indallah yaumal qiyamah. Dan mereka nanti para nabi dan rasul dengan umatnya dan juga sesama manusia
yang mereka pernah berinteraksi bersama, sayakhtasimun, mereka akan saling berbantah-bantahan. Itu pada hari kiamat nanti akan saling berbantah-bantahan. Fayahkumu bainahum bil haqqi wa lan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hukum ya di antara mereka atas apa yang mereka saling berbantah-bantah itu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya yang benar. Dan ikhwas sekalian, kelak nanti di yaumil qiyamah sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang bangkrut. Ya, ada orang-orang yang bangkrut. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ata'rifuna manil muflis?" Ya, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan muflis? Ya, orang yang bangkrut itu. Nah, di antara para sahabat ada yang mengatakan ya dia yang punya usaha, dia punya harta lalu kemudian habis hartanya. Dia orang yang bangkrut. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia datang dengan pahala puasanya, dia datang dengan pahala salatnya, dia datang dengan pahala sedekahnya. Ya, dia datang menghadap Allah dengan berbagai macam pahala kebaikan itu. Akan tetapi ketika dia di dunia, selama hidupnya banyak sengketa, ya banyak ya masalah dengan manusia. Dia pernah mencela si fulan, dia pernah memaki, dia pernah memfitnah, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa yang berkaitan dengan hak hamba, dengan hak adami atau hak manusia. Dan ini sudah ya berkali-kali kita sampaikan bahwasanya perkara yang paling banyak menjerumuskan orang-orang yang beriman ke dalam neraka itu adalah persoalan hak manusia. Dia melakukan kezaliman kepada manusia. Saat kita menggibah seorang, atau kita menuduh seorang, atau kita mencela seorang, itu dosa yang tidak bisa terhapus dengan puasa, tidak bisa terhapus dengan salat, tidak bisa terhapus dengan sedekah. Karena itu berkaitan dengan hakul adami, hak manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan, tidak akan mengampuni dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Sampai kemudian nanti di hadapan Allah mereka bertemu lalu kemudian saling menuntut. Ya. Maka ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berkomentar tentang seorang, sebelum kita berbicara tentang seorang, kita ingat dulu. Ya, ingat dulu. Apakah nanti kelak di yaumil qiyamah kita tidak akan dipertemukan dengan orang yang kita bicarakan ini? Nah, ketika di dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang dengan berbagai macam pahala ini, dia mencela, dia memaki, dia ya mengadu domba. Ya. Lalu kemudian datang orang-orang itu menuntut, ya menuntut hak mereka. Maka pahala-pahala itu yang dia bawa ini, pahala puasa, pahala sedekah, pahala salat, diberikan kepada orang-orang yang menuntut ini. Ya. Karena mereka menuntut hak mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya. Sudah habis semua pahala orang ini diberikan kepada orang-orang yang dia berseteru ketika di dunia, dia bersengketa ketika di dunia. Ternyata masih banyak yang datang menuntut. Sudah habis pahalanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pengadilan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini? Dosa-dosa dari orang-orang yang datang menuntut ini ditimpakan kepada orang tersebut. Ini yang bangkrut, datang dengan berbagai macam kebaikan, tetapi kebaikan itu diberikan kepada orang lain sampai habis, lalu kemudian keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang bersengketa dengannya itu ditimpakan kepadanya. Maka berhati-hati ikhwas sekalian, berhati-hati ketika kita berbicara tentang seorang muslim. Ya, berbicara tentang seorang muslim. Karena kehormatannya seorang muslim itu lebih tinggi daripada Ka'bah.
Jangan sampai nanti kemudian ya kita di yaumil qiyamah dituntut oleh mereka yang kita bicarakan atau yang kita rendahkan kehormatan mereka. Para ulama yang menyebutkan tentang perawi-perawi hadis, ya, tentang cacat-cacatnya mereka, kekurangan-kekurangan mereka. Jadi antara mereka ada yang mengatakan, ya kalau bukan karena menjaga agama kita tidak akan membicarakan tentang ini. Barangkali mereka sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangan mereka ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita membicarakan itu. Ada kekhawatiran. Ya. Kalau bukan karena itu tuntutan dalam agama, mereka tidak akan membicarakan. Ini berkaitan dengan masalah sanad, ya. Sehingga harus dibicarakan. Lah kalau tidak berkaitan dengan masalah itu, untuk apa kita membicarakannya? Apa manfaatnya, apa keuntungan bagi kita saat kita berbicara tentang seseorang? Apakah nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, kenapa Anda tidak mengomentari si fulan? Apakah Allah akan mempertanyakan itu kepada kita? Justru sebaliknya, dengan kita berbicara tentang si fulan, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita bicarakan itu. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perhatikan ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dia sebutkan summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Ya, pada hari kiamat nanti ya kalian akan berbantah-bantahan. Ya. Wan nasu idza matu yub'atsun. Dan ya manusia ya manusia itu ketika mereka sudah mati semuanya nanti akan dibangkitkan. Ya, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, dari sana atau dari dia atau dari tanah ya kami menciptakan kalian, dan kepadanya kami akan kembalikan ya kalian, akan dikembalikan ke tanah, lalu kemudian dari tanah itu pula ya kami akan ya membangkitkan kembali ya kalian semua. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau katakan bahwa Syekh menjelaskan tentang ayat tadi surah Az-Zumar ayat ke-30 dan 31, bahwasanya manusia ketika mereka sudah mati kelak nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Dan ini pula adalah merupakan tanda hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam mengutus para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menyampaikan amalan-amalan yang harus dikerjakan oleh manusia. Menyampaikan perkara-perkara yang harus dijauhi atau ditinggalkan oleh manusia. Dan siapa yang menyambut seruan para nabi dan rasul, maka sesungguhnya dia telah mempersiapkan dirinya untuk hari kebangkitan. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-saah?" Kapan akan terjadinya hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dengan ya akan terjadi pada tahun sekian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menjawab dengan menyebutkan tanda-tandanya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada orang yang bertanya itu, "Wa madza a'datta laha?"
Orang itu bertanya kapan hari kiamat, terjadinya hari kiamat. Nabi balik bertanya, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah hari kiamat agar supaya kita mempersiapkan diri dengan amalan-amalan soleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari kiamat itulah hari di mana seluruh isi bumi, langit dan bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibangkitkan, orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing kita akan mendapatkan balasan dari amalan-amalan yang kita kerjakan selama di dunia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Muzammil, dan ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar supaya kita memiliki rasa takut akan adanya hari pembalasan itu. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba as-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Bagaimana kalian akan menjaga diri kalian? Bagaimana kalian akan melindungi diri kalian kalau terus-terus dalam kekafiran ini? Terus-terus dalam kekafiran, mati dalam keadaan kekafiran, ketika tiba hari kiamat masih dalam keadaan kafir. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan anak-anak kecil beruban. Anak-anak kecil itu sudah beruban. Nah, ini kejadian yang aneh, kejadian yang mengerikan. Kita lihat sesuatu yang aneh, tanda-tanda apa ini? Apalagi tiba-tiba kita lihat anak baru lahir beruban. As-samaa'u munfatirun bih. Bahkan Allah katakan langit pun itu terbelah. Langit pun terbelah. Kana wa'duhu maf'ula, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu pasti terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu pasti terjadi. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Amalan-amalan disebutkan oleh Nabi SAW yang menjadi tanda bahwa dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Allah sebutkan sini iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Rasulullah SAW sebutkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nabi tidak sebutkan iman kepada Allah dan iman kepada kitab, tapi kepada hari akhir. Supaya apa? Kita mempersiapkan diri untuk hari akhir. Bahwa semua yang kita amalkan, yang kita kerjakan di dunia, itu pasti akan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang cerdas sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang-orang yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan diri mereka untuk kehidupan yang kekal. Mereka mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang soleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan setelah terjadi hari kiamat.
Dan di antara para sahabat juga ada yang mengatakan, ya perjalanan ini masih sangat panjang. Ya, perjalanan sangat panjang, sementara bekal kita cuma sedikit. Ya, bukan perjalanan di dunia. Ya, kalau perjalanan di dunia cuma singkat. Ya. Perjalanan yang panjang itu adalah perjalanan nanti di akhirat. Kehidupan di akhirat. Nah, kehidupan di akhirat nanti bekalnya kita persiapkan di sini. Sebagaimana yang sering kita dengar, ad-dunya mazra'atu al-akhirah. Sering kita dengar ya perkataan demikian. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat menanam untuk nanti kita panen ketika di akhirat. Maka apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan selama di dunia, balasannya juga adalah kebaikan. Dan apabila yang kita lakukan itu adalah keburukan, maka balasannya pula adalah keburukan. Kemudian wa qauluhu ta'ala, wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ini masih berkaitan dengan masalah ya kebangkitan, ya masalah kematian dan juga ya kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kalian dari tanah, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan kita dari tanah. Ya, sama dengan ayat yang tadi. Ya, surah Thaha, ya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, kami tumbuhkan kalian dari tanah ya dengan sebenar-benarnya tumbuh, lalu kemudian kami kembalikan kalian kepada tanah, dan nanti juga akan ya kami keluarkan, kami bangkitkan lagi. Ya. Dan ayat-ayat semacam ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ini banyak. Ya, ini banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah, lalu kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke tanah dan nanti akan dibangkitkan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan kepada kita akan adanya hari berbangkit, akan adanya hari pembalasan. Ya. Secara tidak langsung menyuruh kita untuk mengimani itu, karena Allah Subhanahu wa taala berkata benar, dan Dia Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Nah, orang-orang yang beriman akan semakin beriman ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Dan orang-orang yang berakal ya, orang-orang yang berakal akan berpikir dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hidayah ya kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Dia Allah Subhanahu wa taala juga menyesatkan orang-orang yang Dia kehendaki. Ya. Dan hari kiamat nanti sebagaimana tadi kita katakan, setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan ketika di dunia, yang kita ucapkan ketika di dunia, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ikhwas sekalian, ini penting sekali untuk selalu saya ingatkan. Kalau perbuatan dosa, ya perbuatan dosa berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya cukup kita beristighfar dengan penyesalan yang betul-betul menyesal, lalu kemudian kita memperbanyak amalan-amalan soleh, memperbaiki salat kita, membanyakkan salat sunnah, ya kita berpuasa, kita banyak bersedekah, ya karena Allah Subhanahu wa taala ya Maha Rahim, Maha Rahman, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia mengampuni orang yang bertaubat. Tetapi kalau dosa itu berkaitan dengan hakul adami, ya berkaitan dengan hak hamba, berkaitan dengan hak manusia, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya sampai dipertemukan nanti dengan orang yang kita zalimi itu. Dan bagi orang-orang yang dizalimi atau orang-orang yang terzalimi, ketika dia akan menuntut nanti, dia berkata di dunia, nanti saya akan tuntut dia di hadapan Allah. Itu tidak dosa baginya. Itu hak dia. Dia tidak berdosa dengan hal itu, dan itu merupakan haknya. Saya akan tuntut orang-orang yang mencederai kehormatan saya.
Saya akan tuntut orang-orang yang menggibah saya. Hati-hati. Itu adalah hak dia dan Allah tidak menghalanginya. Tetapi orang yang dizalimi atau orang yang terzalimi kemudian dia memaafkan, ya, dia maafkan semua orang-orang yang menzaliminya, maka ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita sebutkan kisah, ya, kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebutkan namanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan para sahabat, beliau berkata, akan masuk atau akan datang di tengah-tengah kalian seorang penghuni surga. Maka masuklah seorang laki-laki yang digambarkan dalam hadis tersebut. Dia janggutnya lebat, masih ada sisa-sisa sisa-sisa air dalam, ya, janggutnya. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Setelah itu dia pergi. Berapa waktu kemudian Nabi kembali berkata, sayadkhulu fikum rajulun min ahlil jannah. Ya, akan masuk, akan hadir di tengah-tengah kalian seorang laki-laki penghuni surga. Masuk lagi, ternyata laki-laki yang sama. Yang dia lakukan juga sama, sholat 2 rakaat kemudian pergi. Berapa waktu kemudian Nabi berkata lagi kepada para sahabatnya, sayadkhulu fikum rajulun min ahlil jannah. Akan hadir, akan masuk di tengah-tengah kalian seorang, ya, penghuni surga. Masih dengan orang yang sama. Nah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Umar atau Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma, penasaran dengan laki-laki ini. Siapa dia ini? Amalan apa yang dia kerjakan? Ya, amalan apa yang dia kerjakan sehingga 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dia sebagai ahlul jannah. Maka beliau Abdullah bin Amr datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya menginap, ya, bertamu. Ya, tentunya dengan izin dari tuan rumah. Ya, beliau katakan terjadi sesuatu antara aku dan bapakku. Yang difahami oleh laki-laki ini ada terjadi sengketa antara beliau dengan bapaknya. Saya ingin menginap di sini. Ya, tafadhal. Maka menginaplah dia. Dia sahabat ini menginap. Beliau perhatikan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Dia bangun tengah malam, pergi berwudu, lalu kemudian salat 2 rakaat. Setelah dia berzikir sedikit, kemudian tidur lagi. Malam pertama. Malam yang kedua sama yang dia lakukan. Malam yang ketiga juga sama yang dia lakukan. Dan hak tamu itu 3 hari. Ya, hak tamu 3 hari. Jadi bertamu, kalau kita bertamu ya tahu diri juga. Kalau sudah 3 hari ya pamit saja. Ya, kalau bertamu sudah 3 hari ya pamit saja. Ya. Kecuali kalau misalnya, ya, tuan rumah tahan, ya sudah tidak apa-apa. Kalau tuan rumah sobat kode kalau kita tidak pergi, oh kebangetan itu. Ya. Nah, setelah 3 hari, Abdullah bin Amr berkata, saya datang bertamu kepada Anda, datang menginap di sini karena satu alasan. Rasulullah SAW mengatakan akan hadir di tengah-tengah kalian seorang penghuni surga, dan yang hadir itu adalah Anda. Pada 3 kesempatan yang berbeda Nabi mengatakan demikian, dan selalu yang hadir itu adalah Anda. Saya ingin mengetahui amalan apa yang kau kerjakan. Maka laki-laki ini berkata, ya, amalan yang saya kerjakan seperti apa yang Anda lihat. Ya. Yang saya kerjakan seperti apa yang sudah Anda lihat. Maka Abdullah bin Amr katakan, ya, kalau seperti itu sama dengan yang kita kerjakan, tidak ada bedanya. Mungkin kalau dibahasakan, ya, tidak ada istimewanya. Ya, jazakallah khair, ya, semoga Allah memberikan balasan kepada Anda. Saya pamit. Nah, begitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu hendak keluar pintu, laki-laki ini berkata, "Ya Abdullah, tunggu sebentar. Ada satu perkara yang saya lakukan, engkau tidak tahu, hanya aku dan Allah yang tahu." Karena tidak terlihat. Maka Abdullah bin Amr tanya, apa itu? Sebelum aku tidur, aku memohon kepada Allah supaya orang-orang yang, ya, mengambil hak saya, menzalimi saya, yang dia mencederai kehormatan saya, mereka semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada Allah supaya mereka tidak mendapatkan hukuman nanti di yaumil qiyamah. Maka Abdullah bin Amr katakan, "Ha huwa."
Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW mengatakan engkau adalah ahlil jannah. Dan ini disebut dengan salamatu as-sadr. Ya, salamatu as-sadr. Ya, lapang dada. Dan kalau kita perhatikan, subhanallah, ikhwah sekalian, orang yang berbuat zalim kepada kita, kemudian nanti kita tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengadili. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hak kita. Kalaulah nanti terjadi lalu kemudian orang-orang yang menzalimi kita itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosanya, perbuatan zalimnya kepada kita. Dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa keuntungannya kita? Kita dapat pahala? Tidak. Dapat balasan surga? Tidak. Apa? Mungkin kepuasan. Ya, kalau dengan bahasa kita, heto. Mana rasa sekarang? So itu karena ketika di dunia dulu, mana ya celak-celak saya, ya kamu, ya gibah saya, sekarang rasa. Hanya sebatas itu. Tetapi kalau kita maafkan, apa yang kita dapat? Surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahmad atau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Apa untungnya bagi kita? Apa untungnya bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab seseorang karena perbuatan dosanya kepada kita? Dengan kata lain, apa untungnya kalau kita tidak memaafkan? Ada keuntungan yang kita dapatkan kalau kita tidak memaafkan kezaliman orang kepada kita? Tidak ada keuntungannya, ikhwas sekalian. Ya, justru dengan kita memberikan maaf, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kebaikan buat kita, akan memberikan balasan surga. Ya. Maka tadi yang saya ingatkan untuk diri saya dan kepada antum semuanya, ya, berbicara tentang seseorang hati-hati. Karena apa yang kita bicarakan tentang orang itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika orang membicarakan kita, ya, orang ya menjatuhkan kita, orang menzalimi kita, saat kita memberikan maaf kepadanya, maka jaminannya dari Rasulullah SAW adalah surga. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa mujziyuna bi a'malihim. Ketika orang-orang itu telah dibangkitkan, maka semuanya akan mendapatkan balasan dari amalan-amalan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat ke-31. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk, berbuat dosa sebagaimana apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan dengan kebaikan-kebaikan yang lebih dari apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala beliau berkata, yakni anna an-nas ba'dal ba'tsi yujazuna wa yuhasabun. Bahwasanya manusia setelah mereka dibangkitkan, mereka akan diberikan balasan. Mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan amalan-amalan mereka. In khairan fa khair. Jika amalan-amalan mereka adalah amalan kebaikan, maka balasan yang mereka dapatkan juga adalah kebaikan.
Wa in syarran fasyarr, dan apabila keburukan maka balasannya juga adalah keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji, ya, biji zarrah, ya, biji yang paling kecil, maka dia akan melihat balasannya nanti di akhirat. Siapa yang melakukan keburukan, ya, sebesar biji yang paling kecil, maka dia pula akan mendapatkan melihat keburukannya itu. Mengerikan ikhwah sekalian dan akhwat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nad'ul mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbah min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin." Surah Al-Anbiya ayat ke-47. Ya, ketika timbangan keadilan Allah Subhanahu wa taala tegakkan pada hari kiamat nanti, tidak ada seorang pun yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekecil biji yang paling kecil, tidak akan luput. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghitungnya. Ya, pasti. Kebaikan sekecil apapun itu pasti akan dihitung oleh Allah. Dan keburukan sekecil apapun itu juga pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari sini kita memahami juga perkataan dari kalangan para salafus saleh. Perkataan Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullahu taala yang selalu saya ulangi. Mungkin antum sudah tidak asing lagi dengan ucapan itu. Ya. Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Banyak amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang dianggap remeh oleh manusia, ternyata itu menjadi amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat yang benar. Dan banyak amalan-amalan yang sejatinya dia amalan yang mulia menjadi amalan yang hina, tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala karena rusaknya niat pelakunya. Nabi SAW juga mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menganggap remeh perkara kebaikan. Jangan pernah menganggap remeh perkara kebaikan. Nabi berikan contoh perkara kebaikan yang sering dianggap remeh oleh manusia. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Ya, sekalipun perbuatan itu hanya sekedar engkau tersenyum di hadapan ya saudaramu, ketika bertemu tersenyum. Ya. Dan masalah senyum ini kadang menjadi simah, menjadi karakter orang, menjadi kebiasaan orang. Ya, ada orang yang ya memang suka senyum, sudah begitu karakternya. Kalau dia melakukan itu, dia tersenyum. Karena Nabi SAW menyebutkan senyum itu bagian dari ibadah, dan dia selalu tersenyum. Masya Allah, setiap kali dia tersenyum kepada saudaranya dapat pahala kebaikan. Dan di sini saya selalu juga mengulangi bahwa ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah orang-orang yang senantiasa tersenyum, bukan yang bunggili senyum. Bertemu orang Nabi sudah ingatkan. Banyak dalil-dalil yang lain juga yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang sepele ini, yang dianggap remeh oleh manusia. Idkhalus surur fi, ya, idkhalus surur inda akhik, memasukkan rasa gembira untuk saudaramu, itu bisa mendapatkan kebaikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
jangan kita meremehkan kebaikan. Jangan kita meremehkan kebaikan. Demikian pula, jangan kita menganggap remeh perbuatan dosa. Ya. Ada perkataan dari seorang sahabat Nabi SAW, dari istri Nabi SAW. Jangan engkau melihat kecilnya dosa yang kau lakukan, tetapi lihatlah kepada siapa Anda berdosa. Kemudian ada pepatah Arab juga mengatakan, jangan menganggap kecil perbuatan dosa, karena sesungguhnya gunung yang tinggi itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Ya. Artinya, kalau kita menganggap kecilnya suatu dosa, kita akan terbiasa melakukan perbuatan dosa tersebut. Menganggap remeh perbuatan dosa, semakin banyak kita lakukan, itu bukan lagi dikatakan dosa kecil. Para ulama katakan la saghirata ma'a al-istimrar. Ini jadi satu kaidah ya para ulama, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada yang namanya dosa besar kalau dia sudah bertaubat darinya, dan tidak ada namanya dosa kecil kalau dia terus-terus melakukannya. Karena menganggap remeh suatu dosa, sekalipun itu dosa kecil, itu sama dengan menganggap remeh ya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk dosa besar. Jadi sebagaimana kita tidak meremehkan amalan-amalan kebaikan sekecil apapun amal kebaikan itu, ya, jangan pula kita meremehkan dosa sekalipun itu dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-16 160, ya. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kebaikan yang sama. Jadi dia kebaikan satu tersebut itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Dan siapa yang melakukan satu keburukan, maka tidak akan ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan satu keburukan pula. Ini maha rahmannya, ya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kebaikan yang dilakukan satu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10. Keburukan, satu keburukan yang dilakukan ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu dosa. Ya. Tidak dilipat gandakan keburukannya, yang dilipat gandakan adalah kebaikan. Fal hasanatu bi 'asyri amsalha ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin fadlan min Allah 'azza wa jalla wa imtinanan minhu subhanahu wa ta'ala. Satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat sampai 700, ya 700 kali lipat, ya sampai dengan 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Nah, ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan itu sangat besar sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hamba-hamba yang senantiasa melakukan kebaikan. Fa huwa jalla wa ala qad tafaddala bil amali shalih. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan karunia kelebihan kepada hamba-hambanya dalam membalas kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan karunia yang lain. Jadi satu amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Ini satu. Kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kepada orang yang melakukan kebaikan ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dari sisi amalan, pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian nanti di akhirat juga dia diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Dan setiap manusia tingkatannya di surga tergantung daripada amalan-amalan yang dia kerjakan. Kelak juga nanti di surga, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ada yang menyesal. Ya, ada yang menyesal. Kenapa cuma sampai pada derajat ini? Padahal di dunia dia punya kesempatan yang banyak untuk melakukan amalan-amalan yang bisa mengangkat derajatnya lebih tinggi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi dia tidak lakukan. Itu penyesalan. Ya, sehingga itu para sahabat Nabi SAW, ya mereka terus berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam Al-Qur'an, fastabiqu al-khairat. Ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, dan ya pasti apa yang kita amalkan, ya sebegitu juga yang akan kita dapatkan. Jangan kita berharap banyak sementara yang kita lakukan sedikit. Tetapi ya dalam konsep pahala, dalam konsep kebaikan dalam Islam, ada orang-orang yang melakukan sedikit tapi mendapatkan banyak. Gimana caranya? Beramal sedikit tapi mendapatkan banyak. Apa? Nah, amal jariah? Ada yang lain? Kedudukan yang tertinggi setelah kenabian, mengajarkan ilmu. Kedudukan tertinggi setelah kenabian, yaitu orang-orang yang menyebarkan ilmu, yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Jangan dulu kita berpikir kita akan duduk di majelis mengajarkan, menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang fikih. Jangan dulu ke situ. Al-Quran dulu. Mengajarkan Al-Quran. Yang tidak sedikit orang menganggap remeh mengajar Al-Quran. Mengajar ini apa? Iqra. Ngajari anak-anak Iqra, A, Ba, Ta, Sa. Ya. Tidak sedikit orang yang menganggap remeh itu. Nabi SAW katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah, ya, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan dia mengajarkannya. Pertama, yang kedua berkaitan dengan Al-Qur'an, Rasulullah SAW katakan juga, siapa yang membaca Al-Qur'an setiap satu hurufnya diberi ganjaran 10 kebaikan. Antum ajari satu orang membaca huruf hijaiyah sampai fasih, mengajari dia membaca Al-Fatihah sampai selesai, sampai fasih. Kemudian dari apa yang antum ajarkan itu dia bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Dan orang ini sejak kecil sampai seterusnya dia terus membaca Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha duna an yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang memberikan contoh kebaikan, siapa yang mengajarkan kebaikan, ya, lalu kemudian kebaikan itu diikuti, maka dia mendapatkan kebaikan yang sama dengan yang didapatkan oleh orang yang mengerjakan itu, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Bayangkan kalau dia baca dalam sehari itu 1 juz, ada berapa huruf itu? 1 juz ada berapa huruf? Banyak. Setiap huruf dikali 10. Antum mungkin lagi sakit, tidak sedang membaca Al-Quran, tetapi pahala bacaan Al-Quran itu terus ada, terus mengalir. Sedikit yang kita amalkan, tetapi bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Ada seorang penulis buku, dia judulnya itu, kalau diterjemahkan, bagaimana cara, ya, memanjangkan umur. Ya, bagaimana cara memanjangkan
umur. Ya. Jadi maksudnya itu bukan menambah angka usianya, tidak. Salah satu kelebihannya umat Muhammad SAW, umur mereka pendek, tetapi amalan-amalan mereka itu bisa melebihi umat-umat terdahulu dengan mengajarkan kebaikan kepada orang. Kita ajarkan ilmu, ya, tentang apa? Tentang salat malam. Kita ajarkan tentang, ya, keutamaan puasa. Lalu kemudian orang termotivasi, dia melakukan amalan tersebut. Mungkin kita tidak mampu berpuasa karena sakit, ya, lemah, ya, tidak bisa kita berpuasa. Tapi orang yang senantiasa melakukan puasa sunnah, dia melakukan itu karena mendengarkan penjelasan kita tentang keutamaan puasa, dapat pahala nggak kita? Dapat pahala puasanya. Nah, persoalan-persoalan seperti ini yang seringkali kita anggap biasa, seringkali kita anggap remeh. Padahal itu yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat itu, niat yang ikhlas. Ya. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fal hasanatu bi 10 amsalha ila 700 dhifin. Ya, setiap satu kebaikan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Dan ini maha, ya, rahmannya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dosa, yaitu tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma istadalla Syekh lidzalika biqoulihi ta'ala, lalu kemudian penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, ya, menyebutkan juga firman Allah Subhanahu wa taala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat keburukan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, walam yaqul bisu'. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan liyajziyal ladzina asa'u bil isaah, tidak, dengan su', tidak. Tapi dengan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak dari apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Ini sekali lagi, ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas kalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita dalam mempelajari, ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meminta solusi bagaimana cara agar diri ini tidak berhubung. Tidak apa ini? Perlu tafsir ini. Agar diri ini tidak bergelimang atau apa ini dengan maksiat. Minta pencerahannya. Baik. Rasulullah SAW telah sebutkan di dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti mereka pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang
pernah berbuat salah adalah dia yang tawwabun, yang bertaubat kepada Allah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah dia yang kembali, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan sungguhnya ada kemunafikan pada diri kita. Ya, ada kemunafikan pada diri kita. Maka Nabi kemudian berkata, apa gerangan engkau berkata demikian? Ketika kami bersamamu ya Rasulullah, ya, kita merasa sangat kuat iman kita. Tetapi saat kita tidak bermajlis denganmu, kita jatuh dalam perbuatan dosa. Ya, maka kemudian dikatakan, Nabi SAW katakan kepadanya, kalau kalian ya saat bersamaku ya seperti itu, dan kemudian kalian tidak bersamaku masih tetap seperti itu dan tidak pernah melakukan perbuatan dosa, maka malaikat akan turun yusafihu, ya, malaikat akan turun dan akan menjabat tangan kalian mengucapkan selamat. Ya, tapi itu tidak terjadi, itu tidak akan terjadi. Bahkan ketika seluruh manusia, ya, seandainya pun seluruh manusia itu telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melakukan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang mereka melakukan kemaksiatan lalu kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini pertama yang harus kita ya perhatikan supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita ya dari perbuatan-perbuatan dosa. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mampu, ya, kita tidak mampu untuk membendung bisikan-bisikan syaitan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi dari bisikan-bisikan syaitan, ajakan-ajakan syaitan melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, perbaiki keikhlasan kita. Ya, perbaiki keikhlasan kita dalam beramal. Selalu kita koreksi niat kita dalam beramal. Ya. Karena orang-orang yang ikhlas ya dalam beramal, mereka adalah orang-orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan, dari gangguan iblis laknatullah alaih. Ya. Yang ketiga, ya lihat ya teman-teman kita. Ya, lihat teman-teman kita, dengan siapa kita bergaul, kita sering bersama dengan siapa, nah, itu sangat berpengaruh. Ya, itu sangat berpengaruh. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Agama seorang itu tergantung dengan siapa dia berteman. Maka hendaklah setiap kalian itu melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Dalam istilah Arab itu dikatakan as-sahibu sahibun. Ya, as-sahibu sahibun. Seorang teman itu bisa menyeret. Ya, seorang teman bisa menyeret. Ya. Berteman dengan orang-orang yang soleh, maka dia akan seret kita melakukan amalan-amalan soleh. Berteman dengan orang yang ya toleh, solehun, lawannya adalah tolehun. Kalau istilah di Minahasa, tolek. Ya. Istilah di Minahasa, tolek. Berteman dengan orang-orang toleh, orang-orang yang tidak soleh, maka dia juga akan menyeret kita dalam ketolehan itu. Nah, itu akan saling menyeret. Maka kita memperhatikan juga itu. Kemudian selanjutnya ya, untuk menghindari dari ya kemaksiatan, ya, sering-sering kita hadir di majelis ilmu untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk senyum, apakah hanya kepada sesama lelaki dan lelaki, perempuan dengan perempuan, atau bisa lelaki kepada perempuan? Ya. Ya. Gimana mau jawab ini? Ya. Ya, para ulama telah menyebutkan ya hukum asalnya boleh.
ya hukum asalnya boleh. Tetapi ya itu ya ketika laki-laki tersenyum kepada perempuan, baik itu yang sudah beristri ataupun belum beristri, ya, yang sudah bersuami atau yang belum bersuami, itu akan menjadi bawwabatul fitan, ya, menjadi bawwabatul fitan. Apa bawwabah? Pintu gerbang fitnah. Itu akan menjadi pintu gerbang fitnah, ya. Walaupun secara hukum asalnya boleh. Apalagi kalau yang punya senyum diberikan kelebihan oleh Allah, senyumnya ya lebih manis daripada gula, wah, bahaya, ya. Yang melihatnya itu bisa kena apa? Diabetes nanti. Jadi dalam hal ini untuk menghindari, ya, untuk menghindari supaya tidak terjadi fitnah, ya, kita senyum, ya, terang-terangan, ya, dengan ya sesama kita, ya, laki-laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Namun terkadang tidak bisa dihindari, ya, ketika kita di pasar misalnya, ya, berinteraksi dengan penjual, ya, ya tentu kita bicara juga itu berapa ini, ya kan tidak mungkin. Atau kita sebagai penjual, ya, ada, ya, kalau disebutkan kaedah, ya mungkin bisa jadi kaedah, ya, kaedahnya orang Cina, ya, kaedahnya orang Cina. Kalau kamu tidak bisa tersenyum, jangan berdagang. Ya, kalau tidak bisa tersenyum, jangan berdagang. Terkadang orang membeli itu bukan karena butuh terhadap barangnya, tapi kan, masya Allah ini penjualnya ramah sekali, saya mau beli, ya beli. Ya. Dia murah senyum, dia beli. Ya. Ini senyum, ya, itu adalah kebaikan sunnah Nabi SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sahabat Nabi SAW, Anas bin Malik, ya, saya tidak pernah melihat Nabi SAW kecuali beliau tersenyum, dan ketika beliau tertawa hanya kelihatan giginya, ya. Saya tidak pernah melihat Nabi SAW kecuali beliau tersenyum, dan ketika beliau tertawa hanya terlihat giginya, ya. Artinya tidak terbahak-bahak, ya, kalau kita kelebihan. Baik, ini itu laki-laki dengan laki-laki tersenyum, ya, perempuan dengan perempuan tersenyum. Ya, kalau kita mau tersenyum kepada lawan jenis kita, ya pulang ke rumah di hadapan istri kita banyak-banyaklah tersenyum. Ya. Terkadang ada yang mengadu, kalau sekalian, terkadang ada yang mengadu, ya, ketika awal-awal yang menikah, masya Allah, ya, romantis sekali. Sudah begitu lewat setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, helaikan senyum tidak ada. Membicara nadanya tinggi. Tasara sadiki marah. Masya Allah. Nah, ini selalu kita mengintrospeksi diri. Ini saya katakan untuk diri antum semua. Wallahu a'lam. Bagaimana cara tobat dari dosa ghibah? Satu negara. Bagaimana caranya ini? Ya, dosa ghibah kepada satu negara. Maksudnya ini gimana? Kita menggibah negara. Kalau seperti Saudi itu begini, Amerika itu begini dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam, ini pertanyaan baru. Ala kulli hal, dalam persoalan ghibah ini, khos kalian, dalam persoalan ghibah itu juga sudah disebutkan oleh para ulama. Batasannya ghibah itu seseorang yang memiliki kekurangan atau dia melakukan perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi, atau ada hal negatif yang simpan rapat-rapat, ya, lalu kemudian terciduk oleh kita, ya, kita dapat dia melakukan perbuatan maksiat atau sesuatu yang dia sembunyikan, aib yang dia sembunyikan itu tidak sengaja kita tahu, kemudian kita pergi, kamu tahu, pokoknya berita hangat ini apa, kita dapat loku dia begini, dia ceritakan, itu yang masuk ghibah. Ada orang yang dia melakukan perbuatan dosa, senang dengan perbuatan dosanya,
Tiada seorang yang Allah musta'an yang lagi viral bangga dengan statusnya sebagai apa? Ya. Kalau bahasa Arabnya zaniyah, pezina. Kalau bahasa Jawanya apa? Ini sebenarnya bahasanya itu bahasa yang sudah biasa, tapi dianggap bahasa yang luar biasa, bahasa yang tidak santun, karena perbuatan dosanya itu telah diperhalus, sehingga bahasa yang sudah biasa digunakan dahulu itu dianggap bahasa yang kasar. Paham maksudnya? Para pezina, orang-orang yang berzina itu dibahasakan sekarang dengan apa? Pekerja seks komersial, PSK. Halus sekali bahasanya. Ya. Kalau bahasa Arabnya zaniyah, pezina. Kalau bahasa Jawanya, istilah Jawanya lonte. Ya. Itu dianggap kasar sekali bahasanya. Ya. Kenapa dianggap kasar? Karena sudah diperhalus, ada kata ganti yang sudah diperhalus. Ya. Sama dengan pencuri. Itu dibilang apa? Koruptor. Padahal sejatinya pencuri. Kenapa bilang koruptor? Halus sekali bahasanya. Ya, dengan seperti itu. Orang yang bangga dengan statusnya sebagai pelacur, bangga dengan statusnya sebagai pemabuk, bangga dengan statusnya sebagai penjudi, dia melakukan terang-terangan. Lalu kemudian kita ceritakan, itu orang itu dia penjudi. Apa itu termasuk ghibah? Tidak. Itu tidak termasuk ghibah. Kalau dia sendiri sudah bangga dengan perbuatan dosa yang dia lakukan itu. Nah, ini berkaitan dengan menggibah negara, maksudnya gimana ini? Semua, kalau dia katakan semua orang yang ada di negara itu mereka sesat semuanya, masya Allah. Yang ada di negara itu semuanya ada pezina, Allah musta'an. Ya, siapkan saja hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan itu terang-terangan, ya maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatan itu, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidak akan dipertemukan dengan orang satu negara itu. Ya. Apa untungnya kita berbicara kejelekan negara ini, kejelekan negara itu, ya kejelekan presiden ini, apalagi yang kita bicarakan kejelekan ya pemimpin kita sendiri. Allah musta'an. Apa untungnya? Apa manfaatnya buat kita? Ada enggak? Dan pertanyaan tadi sempat saya tanyakan, ya, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kita, kenapa Anda tidak berbicara tentang si fulan? Allah akan tanya seperti itu kepada kita? Tidak. Justru ketika kita berbicara tentang si fulan, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita bicarakan itu. Baik, Allahu a'lam. Bagaimana cara menghindari zina hati agar tidak menimbulkan fitnah? Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu hadirkan ya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak berzikir, lakukan aktivitas-aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan dengan hal-hal yang baik. Ya, kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang buruk yang akan datang kepada kita. Ya, ibarat gelas, kalau dia tidak terisi air, maka terisi apa? Terisi apa? Udara. Ya, kita melihat gelas itu kosong, ada isinya apa? Udara. Gitu. Kalau kita isi air, keluar udaranya. Nah, seperti itulah kita, hati kita. Kalau kita sibukkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan, maka kemaksiatan itu akan pergi. Kapan kita beri dia kekosongan, maka kemaksiatan itu akan datang. Wallahu a'lam. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya ketika kita mendengar nama seorang yang kita
dengan malas dengannya. Terus kita selalu keluar kata-kata yang buruk tentangnya, yang berkaitan dengan sikapnya. Apakah ini termasuk ghibah? Ya. Bisa jadi itu termasuk ghibah. Mungkin kita sementara bercerita lalu kemudian dia sebutkan namanya Tiono. Cuma kamar ini Tiono ini, dia itu begini. Nah, hati-hati. Itu bisa masuk ghibah. Ya. Makanya para ulama juga mengatakan ketika seseorang itu mengetahui keburukan orang lain, maka itu ujian baginya. Ya, ketika seorang mengetahui keburukan orang lain, maka itu menjadi ujian baginya. Apakah dia akan menahan lisannya atau dia menjadi pemakan bangkai saudaranya. Ya. Jadi kalau kita ada orang yang kita tidak senang misalnya karena perangainya, karena sikapnya atau keburukan yang pernah dia lakukan kepada kita, saat kita dengar namanya, ya berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan jangan berbangga dengan dosa yang dilakukan oleh seorang. Artinya ketika kita tahu ada seorang yang melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian kita dia pergi di masjid, pergi di kajian, tapi begitu, mendingan saya. Misalnya kan, dia bangga dengan dirinya. Hati-hati. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyebutkan bahwa seseorang itu tidak akan mati, ya, ketika dia bangga dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain, dia bangga terhadap dirinya, lalu dia mencela orang yang melakukan perbuatan dosa itu, maka dia tidak akan mati sebelum dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang sama. Waliyadzubillah. Maka saat kita mengetahui ada orang yang melakukan perbuatan dosa, ya katakan doa, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan menjaga kita dari perbuatan dosa. Jangan dicela. Kita bisa nasihati dia dengan cara yang baik. Bagaimana cara menghindari hobi main game online? Jangan beli pulsa data. Game online pakai pulsa data kan ya? Ya. Jangan beli pulsa data. Kalau saya tidak beli pulsa data, ternyata dia pergi ke warnet. Masih ada warnet sekarang? Masih ada ya? Warnet game. Nah, itu lihat dengan siapa dia berteman. Berteman dengan tukang game, ya dia akan jadi main game. Berteman dengan orang yang hobi pancing, ya nanti akan ikut mancing juga. Ya. Lihat temannya. Dan selalu kita bertanya pada diri kita kan, bagaimana nasihat dari salah seorang dari kalangan salafus saleh, sebelum engkau berbuat pikirkan dulu bermanfaat atau tidak. Kalau itu perbuatan yang bermanfaat, tanyakan pada dirimu, saya melakukan ini karena apa? Mengharapkan ridha Allah atau ada tendensi yang lainnya, pujian dari manusia. Nah, syaitan itu akan terus dia membisikkan kepada kita, ini baik, lakukan saja. Ini banyak orang yang lihat kamu, hati-hati. Ya, itu juga berbahaya. Selalu kita tanya, saat kita mau melakukan perbuatan ini, apa manfaatnya buat saya di dunia dan di akhirat? Karena Nabi SAW juga katakan, min husni islamil mar'i, apa kelanjutannya? Tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara, ya, yang tidak bermanfaat baginya. Ya, perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah buatnya, dia tinggalkan. Baik. Saya kira demikian, wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله